Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Ronald sudah siap untuk sholat, tinggal menunggu Salmiera yang masih di kamar mandi. Pintu kamar mandi terbuka. Dilihat Salmiera dengan wajah datarnya berjalan ke arah ranjang. "Kamu sholat aja duluan Ron, aku lagi datang bulan," ucap Salmiera menyuruh Ronald. "Oh, oke." Setelah itu Ronald menunaikan ibadahnya itu sendiri. Salmiera melihat setiap pergerakan dari Ronald. Ronald hampir sempurna, tapi kenapa Salmiera meninggalkannya? Apakah ada alasan lain yang membuatnya meninggalkan laki-laki ini? Laki-laki yang segala perbuatan dan tutur katanya lembut, perlakuan yang selama ini Ronald berikan kepada Salmiera lah yang membuat rasa nyaman atau mungkin rasa lainnya itu muncul. Ronald tak pernah berbicara keras kepada Salmiera, meskipun ada saja sikap Salmiera yang tidak baik dilakukan oleh seorang istri, ada kewajiban yang lalai dilakukan oleh Salmiera. Namun Ronald tak pernah marah sekalipun, bahkan dirinya selalu membantu menutupi kekurangan Salmiera. Teringat awal-awal pernikahan, Salmiera belum sepenuhnya menjalankan pernikahan ini. Dengan sabar Ronald menghadapi sikap dan sifatnya, siapa yang tak jatuh amat nyaman. Kita mundur beberapa waktu lalu. Salmiera bangun dari tidurnya, dilihat di sampingnya sudah tidak ada Ronald, kemana suaminya itu? Salmiera berjalan keluar dari kamar, dilihat Ronald sudah siap dengan baju kerjanya duduk di meja makan sambil menyantap sarapannya. "Pagi Sal," ucap Ronald menyapa Salmiera. "Pagi, lo masak ini sendiri Ron?" tanya Salmiera. Ronald mengangguk, "Iya, itu saya juga sudah buatkan untuk kamu sekalian, telurnya buat sendiri ya, saya agak buru-buru ini," ucap Ronald. "Maaf." Satu kata itu keluar dari mulut Salmiera. Ronald menggeleng, "Nggak apa-apa, saya tahu kamu lelah setelah dari luar kota," ucap Ronald maklum. Salmiera malu, sangat malu. Dia masih banyak melalaikan tugasnya, bahkan untuk menyiapkan sarapan saja malah Ronald yang membuatkannya. Bukankah harusnya seorang istri yang menyiapkan semua ini, layaknya ayah dan bundanya? Ronald sudah selesai dengan sarapannya. Dia beranjak ingin membersihkan bekas makannya, namun ditahan oleh Salmiera. "Udah lo berangkat aja sana, biar gue yang cuci. Lagian udah lo yang masak, masa sampai harus nyuci juga, gak tahu diri banget gue." Salmiera masih terlihat bersalah. Ronald duduk di hadapan Salmiera. "Sal, kan saya sudah bilang gak apa-apa, jangan merasa bersalah begitu. Lagi pula ini bekas makan saya, Sal," ucap Ronald. "Iya bekas makan lo, tapi emang gue gak boleh nyucinya?" tanya Salmiera. "Oke, terima kasih ya sudah mau cuci piringnya. Kalau gitu saya berangkat dan kamu jangan lupa dimakan itu," ucap Ronald sambil menunjuk sarapan untuk Salmiera. Salmiera mengangguk, lalu setelah itu dilihatnya Ronald beranjak pergi, menghilang dari pandangannya. Salmiera menyantap nasi goreng buatan Ronald, "Enak lagi masakan dia," ucap Salmiera saat merasakan masakan Ronald pertama kali. Ronald sudah selesai sholat, Salmiera masih melihat segala pergerakan Ronald. "Kamu nggak siap-siap Sal?" tanya Ronald. "Oh iya." Setelah itu Salmiera dengan buru-buru masuk ke kamar mandi. Astaga, terlalu asik memandang Ronald kah sampai dirinya lupa bahwa dia akan tampil ke Sarinah pagi ini. Ronald hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah lucu Salmiera. "Dasar Salmiera," ucap Ronald sambil tersenyum. Salmiera keluar dari kamar mandi. Dirinya sudah siap, tinggal memakai hijabnya. Dilihat kondisi kamar sudah rapih dan kosong. "Di mana Ronald?" "Ron," teriak Salmiera memanggil Ronald. Salmiera keluar kamar, dilihat Ronald sedang duduk di pantry sambil memainkan handphonenya, terlihat wajahnya nampak serius. "Ron," ucap Salmiera yang membuat Ronald terkejut. Sal kamu sudah siap?" tanya Ronald.
Salmiera menggeleng, tinggal pakai jilbab, kamu kenapa? Tanya Salmiera balik. Oh ini Paul ngabarin ada hal penting, sepertinya aku nggak jadi lihat kamu di Sarinah. Tapi aku usahakan kita tetap pergi hari ini ya, ucap Ronald merasa bersalah. Terdapat kekecewaan yang dirasakan oleh Salmiera tapi apa boleh buat, mungkin ini sangat penting. Ya udah. Setelah mengucapkan itu Salmiera masuk kembali ke kamar untuk memakai jilbabnya. Sebentar lagi Kak Sarah dan Bang Rama akan datang. Ronald mengetahui bahwa saat ini ada rasa kecewa pada Salmiera. Sungguh dirinya merasa bersalah. Maaf Sal, monolog Ronald dalam hatinya. Beberapa menit kemudian Salmiera sudah keluar kamar dengan hijab yang terpasang, pertanda bahwa dirinya sudah selesai bersiap. Sal aku duluan ya, Paul ternyata sudah nunggu di bawah, ucap Ronald hati-hati. Salmiera hanya mengangguk tanpa suara. Ronald mengusap kepala Salmiera, semangat, dan so sorry. Setelah itu Ronald pergi. Salmiera yang saat ini sedang datang bulan ditambah dengan Ronald yang tak jadi ikut ke Sarinah makin membuat moodnya hancur. Kak Sarah dan Bang Rama yang menjadi samsak mood Salmiera yang jelek pada hari ini. Salmiera masuk ke dalam mobil dengan wajah datar dan tak berbicara apapun. Pagi adek, ucap Bang Rama dan Kak Sarah menyapa Salmiera. Salmiera menoleh dan hanya mengangguk, malas untuk berbicara. Kenapa anak lo tuh, bisik Bang Rama kepada Kak Sarah. Kayaknya moodnya jelek deh Ram, jangan diganggu pokoknya. Kak Sarah yang sudah tahu kebiasaan Salmiera memperingati Bang Rama. Perjalanan dari apartemen Salmiera ke Sarinah diselimuti dengan keheningan. Tak ada obrolan kecuali obrolan pekerjaan antara Kak Sarah dan Bang Rama. Sedangkan Salmiera, dia hanya diam sambil memainkan handphonenya. Dek, ada Nabina sama Agisha juga loh. Ya mereka nonton loh, ucap Kak Sarah memberitahu Salmiera. Salmiera menoleh, beneran? Tanyanya kembali untuk memastikan. Kak Sarah mengangguk semangat, semoga saja kabar ini bisa memperbaiki mood Salmiera. Yes. Oh ya BTW Kak, Bang sorry ya gue tadi kelihatan moodnya jelek, gue day 1, ucap Salmiera meminta maaf sekaligus memberitahu. Kak Sarah dan Bang Rama hanya mengangguk memaklumi. Akhirnya mengetahui mengapa Salmiera hari ini moodnya terlihat tidak baik. Salmiera sudah selesai bernyanyi, tadi suasana sangat ramai saat Salmiera mulai tampil. Setelah tampil Salmiera ingin berjumpa terlebih dahulu kepada teman-teman fanbase-nya, Sal's Friend. Terima kasih loh kalian sudah mau datang, ucap Salmiera di hadapan teman-teman Sal's. Salmiera mengobrol banyak ke teman-teman fanbase-nya. Dari hal yang berkaitan dengan urusan fanbase sampai hal random mereka bicarakan. Sal, aku lihat kau pas itu sama anak kecil di supermarket, lucu banget loh dia, ucap salah satu anggota Sal's Friend. Salmiera tahu, pasti yang dimaksud adalah Saka. Ponakan gue, kok lo nggak nyapa sih? Ucap Salmiera bercanda. Gak mau ganggulah bro, gini-gini ngerti aku butuh privasi kan kau. Ucapnya bijak, Salmiera bersyukur semua teman-teman fanbase-nya sangat mengutamakan kenyamanan dirinya. Makasih banyak ke kalian semua karena mau ngerti, ucap Salmiera tulus kepada teman-teman Sal's Friend. Cukup lama bercengkrama dengan Sal's Friend, Salmiera izin berpamitan ke semua apalagi sudah mendapatkan kode dari Bang Rama untuk mereka segera beranjak. Saat ini Salmiera sudah di mobil, perjalanan pulang menuju apartemennya. Salmiera mengecek handphonenya tak ada tanda-tanda Ronald memberi kabar. Apa nggak jadi ya, ini dia gak ada kasih kabar ke gue, nanya-nanya aja nggak ada, monolog Salmiera sedikit kesal. Ronald nyebelin. Saking kesalnya Salmiera melempar handphone sembarangan. Hal ini membuat Kak Sarah dan Bang Rama kaget namun tak bisa berkomentar apa-apa, dilihat artis mereka saat ini moodnya benar-benar jelek. Dek, ini ada titipan dari Nabina nih, tadi katanya dia lupa ngasih kamu, kamunya keburu nyamperin Sal's Friend.
Kak Dara sedikit ragu mengajak bicara Salmiera. Oh iya makasih kak, ucap Salmiera lalu dia kembali diam tak ingin diganggu. Setelah urusannya bersama Paul, Ronald segera pulang untuk menemui Salmiera. Ronald berjanji setelah Salmiera selesai tampil mereka akan pergi namun, ini sudah terlambat jika ingin pergi ke sana. Ronald sangat merasa bersalah. Ronald sudah memikirkan kemungkinan terburuk, bisa saja Salmiera marah, ngambek, atau bahkan mendiamkannya. Ronald menggelengkan kepalanya, opsi terakhir sangat menakutkan. Lo bangsat Paul, katanya bentar doang ini udah malam sialan. Ronald masih saja memaki Paul atas ini semua. Paul menggaruk kepalanya yang tak gatal sambil nyengir. Ya gue gak tahu anjing kalau kita kena delay tadi di Surabaya, ucap Paul membela dirinya. Benar juga tidak ada yang mau pesawatnya kena delay kan. Ya udah gue balik ya, bye. Lalu Ronald menuju ke tempat dia memarkirkan mobilnya, sedangkan Paul juga beranjak naik ke unitnya. Ronald sudah berada di mobil sedang memikirkan bagaimana membujuk Salmiera. Dia tahu pasti saat ini Salmiera marah besar kepadanya. Gue bawain bebek aja kali ya. Pas itu dia pengen banget bebek goreng tapi belum kebeli-beli, ucap Ronald. Lalu setelah itu dia menuju ke tempat bebek goreng yang terkenal di daerah situ. Setelah antrian yang lumayan panjang akhirnya Ronald mendapatkan bebek goreng yang akan dia berikan ke Salmiera. Dia melajukan mobilnya segera pulang. Di perjalanan pulang Ronald terjebak, terdapat kecelakaan yang terjadi di depan matanya. Hampir saja, Ronald dan beberapa mobil di depan juga hampir menjadi korban namun Tuhan masih menyelamatkannya. Tapi Ronald tak tinggal diam, sebagai seorang dokter Ronald turun untuk memberikan pertolongan pertama. Sedangkan Salmiera saat ini benar-benar dongkol dengan Ronald. Ronald berjanji jika setelah dirinya tampil mereka akan pergi namun, sampai malam ini dia tak muncul sama sekali. Ronald kemana sih? Udah malam juga. Ucap Salmiera yang dongkol namun, terdapat sedikit rasa khawatir. Salmiera saat ini sedang bimbang, apakah dirinya menghubungi Ronald atau tidak. Di lain sisi dirinya sangat kesal dengan Ronald tapi di sisi lain terdapat sedikit rasa khawatir, mengingat ini sudah malam dan lelakinya itu belum kembali. Saat sedang terduduk di ranjang sambil memainkan handphonenya, tiba-tiba pintu kamar terbuka menampilkan Ronald dengan baju yang terkena darah. Salmiera yang melihat itu refleks berdiri dan berlari ke arah Ronald. Ron, ucapnya panik. Sal, maaf aku, belum selesai Ronald melanjutkan kalimatnya. Dia sudah mendapatkan serangan pertanyaan dari Salmiera. Ini kenapa? Kok bisa banyak darah di baju kamu? Tanya Salmiera panik. Tadi ada kecelakaan Sal, ucap Ronald. Salmiera langsung menubrukkan dirinya ke badan Ronald. Aku nggak apa-apa, tadi cuma bantu korban memberikan pertolongan pertama. Si aku ada di hadapan kamu gak terluka sedikit pun kan, ucap Ronald menenangkan Salmiera mengeratkan pelukannya. Mungkin Salmiera kaget saat melihat lumuran darah yang ada pada baju Ronald. Terlebih lelakinya itu pulang larut malam, makin berkecamuk pikiran dan perasaan Salmiera. Segala rasa kesalnya tiba-tiba menguap begitu saja. Sal, aku baik-baik aja, nggak perlu khawatir. Ronald menangkup wajah Salmiera dengan kedua tangannya, terlihat sangat gemas. Aku takut, kamu nggak ada kabar dan pulangnya malam banget, ucap Salmiera yang membuat Ronald gemas. Aku nggak apa-apa. Sekarang aku mau bersih-bersih setelah itu kita makan bareng ya. Aku beli bebek goreng tadi, hitung-hitung tanda perminta maafan aku karena ingkar. Setelah Ronald mengucapkan itu, Salmiera tiba-tiba melepaskan pelukan mereka. Dia sudah teringat bahwa Ronald mengingkari janjinya. Salmiera memanyunkan bibirnya. Oh iya kamu ingkar janji, enak banget sogokannya bebek goreng doang. Ucap Salmiera dengan nada sinis. Ronald menepuk jidatnya, menyesal dia mengingatkan ini. Aku siap dengar omelan dan marahnya kamu, tapi nanti setelah aku bersih-bersih ya, ucap Ronald sambil ingin mengusap kepala Salmiera namun ditepis oleh Salmiera dengan galak.
Salmiera keluar kamar, dilihatnya di meja makan sudah ada bungkusan berisi bebek goreng. Astaga, sudah sejak lama Salmiera menginginkan ini tapi selalu ada saja kendala ingin memakannya. Salmiera memilih untuk menyiapkan terlebih dahulu bebek gorengnya sambil menunggu Ronald bersih-bersih. Setelah meletakkan piring yang sudah ditata, tiba-tiba handphone Salmiera berbunyi. Segera dia melihat siapa yang meneleponnya. Mas Danish, ucap Salmiera mengerutkan dahinya. Ada apa Mas Danish menelponnya malam-malam begini? Salmiera segera mengangkat telepon tersebut. Halo, Sal, maaf banget mengganggu waktumu, ucap Mas Danish dari seberang sana. Iya, it's okay Mas, ada apa malam-malam telepon? Tanya Salmiera. Aku mau nanya sesuatu nih, bukan nanya sih, lebih ke mengajak kamu buat kontribusi di proyek aku, ucap Mas Danish menyampaikan maksud dan tujuannya. Gimana Mas? Tanya Salmiera serius. Salmiera masih asik mengobrol dengan Mas Danish membicarakan ajakan proyek dari Mas Danish, tanpa sadar Ronald sudah keluar dengan baju santainya. Oke Mas, selebihnya kita obrolin di kantor labelku ya, nanti aku minta atur jadwalnya. Ucap Salmiera excited. Ronald duduk di meja makan sambil memperhatikan Salmiera. Setelah mendapatkan telepon tersebut Salmiera tampak berubah. Ayo makan yuk. Tiba-tiba Salmiera sudah duduk di samping Ronald. Mereka pun makan bersama. Salmiera terlihat sangat bahagia ketika suapan pertama masuk ke mulutnya. Akhirnya makan bebek, ucapnya yang membuat Ronald gemas. Makasih Ronald udah beliin bebek, ucap Salmiera kepada Ronald. Ronald mengangguk, iya Sal, ucap Ronald sambil memberikan air minum kepada Salmiera. Setelah makan mereka duduk di sofa, ternyata Salmiera tetap menagih penjelasan kepada Ronald. Jadi alasan kamu apa? Tanya Salmiera to the point. Jadi bisnis aku dan Paul yang ada di Surabaya ada kendala. Paul nggak bisa sendirian ke sana, akhirnya kami berangkat tadi pagi Sal. Terus ketika ingin balik ke Jakarta lagi ternyata delay. Ronald menjelaskan sejujurnya kepada Salmiera. Kenapa nggak ngehubungin aku? Tanya Salmiera lagi. Aku udah nungguin. Sambungnya lagi. Ronald tiba-tiba diam. Astaga Sal, handphone aku di mana ya? Ucapnya panik. Ya nggak tahu kamulah taruh di mana. Ucap Salmiera. Sejak sampai Surabaya aku baru ingat kalau nggak pegang handphone sama sekali. Ucap Ronald sambil menepuk dahinya. Jadinya, Salmiera juga ikutan panik. Ronald langsung masuk ke kamar untuk memeriksa barang bawaannya tadi. Celana dan juga tas kecil miliknya sudah digeledah, tapi nihil handphonenya tidak ada. Cek, Ron, kok kamu tiba-tiba ceroboh gitu sih? Coba hubungi Paul, ucap Salmiera sambil memberikan handphonenya kepada Ronald. Untung saja Ronald hafal nomor Paul, selain nomornya, nomor Paul lah salah satu yang Ronald ingat. Halo, ini dengan siapa ya? Tanya Paul pertama kali saat teleponnya tersambung. Halo Ul, ini gue Ronald. Lo lihat handphone gue nggak tadi? Tanya Ronald langsung tanpa bertele-tele. Oh Ronald, ingat juga ya lo sama handphone lo. Iya tadi di bandara gue lihat lo taruh sembarangan jadinya gue ambil. Nunggu lo sadar, ucap Paul enteng. Bangsat lo. Gue panik ya Sat, ucap Ronald memaki Paul. Hahaha, mau gue antar atau lo ambil? Tawa Paul pecah dari seberang sana. Ya lo antar anak setan. Lo yang sembunyiin, ucap Ronald malas. Ye monyet, lo yang perlu Sat, ucap Paul ngegas. Salmiera baru pertama kali dengar Ronald berbicara seperti ini, mungkin Ronald hanya seperti ini ketika bersama Paul. Salmiera menyolek lengan Ronald, memberitahu agar memperingati Paul mengenai nomor Salmiera. Oh ya Ul, ini nomor bini gue jangan lo sebar ya, ucap Ronald memperingati. Gue jual nih nomor pasti banyak yang mau deh, kapan lagi punya nomor artis, ucap Paul dengan tertawa lepas. Anjing, awas aja lo. Ronald memelototkan matanya setelah mendengarkan ucapan Paul.
Salmiera juga memelototkan matanya ketika mendengar ucapan Paul, mati aja kalau nomornya tersebar. Bercandiak sayang, ucap Paul dengan tawanya. Najis, ucap Ronald. Udah pokoknya lo antar deh handphone gue. Perintah Ronald. Gak mau anjing, lo yang perlu, ambillah sini, ucap Paul. Kalau kesini jangan lupa bawain aku makanan ya beb, ucap Paul yang membuat Ronald geli. Jawab Ronald. Kau memang sahabat terbaik aku, monyet, ucap Paul lalu setelah itu sambungan terputus. Ronald menggelengkan kepalanya, heran juga kepada sahabatnya itu. Sal, aku izin ke tempat Paul ya, ucap Ronald sambil mengembalikan handphone Salmiera. Ikut, ucap Salmiera bersemangat. Udah malam Sal, ucap Ronald. Pokoknya aku ikut, ucap Salmiera bersikeras. Akhirnya Ronald pasrah. Salmiera akan ikut menuju apartemen Paul, ya daripada wanita itu kembali marah lebih baik menuruti saja. Apartemen Paul deket dari sini. Tanya Salmiera, Ronald mengangguk. Nggak jauh tapi nggak deket juga, lumayan 15-20 menitan. Jawab Ronald, Salmiera hanya mengangguk paham. Sebelum mereka menuju apartemen Paul, Ronald membelokkan mobilnya terlebih dahulu ke tempat martabak langganannya bersama Paul. Aku beliin pesanannya si bule dulu ya, kamu mau apa? Tanya Ronald kepada Salmiera. Salmiera melihat di depannya banyak orang berjualan. Aku mau turun, mau beli sendiri. Jawaban Salmiera langsung membuat Ronald menggelengkan kepalanya cepat. Enggak, bahaya Salmiera. Kamu mau apa aku beliin? Ucap Ronald sambil mengelus kepala Salmiera. Salmiera memanyunkan bibirnya. Dia ingin sekali turun melihat jajanan di depannya itu tapi benar juga apa yang dikatakan Ronald. Aku bawa masker, ucap Salmiera sekali lagi membujuk. Please, ucapnya dengan gemas, membuat Ronald tak tahan. Jangan jauh-jauh dari aku ya, pakai maskernya. Salmiera langsung dengan semangat memakai maskernya dan turun. Saat turun dari mobil, Salmiera langsung menggamit lengan Ronald. Sebahagia itu dia melihat jajanan di depan matanya yang berjejer. Ronald tersenyum melihat kegembiraan Salmiera, namun, kekhawatirannya tetap ada, takut jika Salmiera dipergoki oleh fansnya. Ronald dan Salmiera sudah sampai di tempat tukang martabak langganannya. Ronald berbicara kepada penjual sedangkan Salmiera melihat ke arah samping, terdapat jajanan yang menarik perhatiannya. Ron. Aku mau itu, aku kesana ya, ucap Salmiera. Aku temenin, ayo. Ronald dan Salmiera pun menuju tempat tujuan Salmiera. Telur gulung dan beberapa jajanan tusuklah yang menarik perhatian Salmiera, terlihat begitu menggoda di malam-malam begini. Salmiera mulai memesan, sedangkan Ronald memperhatikan Salmiera dari belakang, melihat wanita itu begitu excited. Mau ini ya? Tanya Salmiera menoleh ke belakang. Ronald mengangguk, boleh Sal, nggak perlu nanya, semua boleh. Setelah semua pesanan mereka siap, perjalanan mereka dilanjutkan menuju apartemen Paul. Dalam perjalanan, Salmiera sibuk mencicipi jajanan yang sudah dibelinya tadi. Ronald yang memperhatikan, tak bisa menahan senyumnya melihat Salmiera yang saat ini terlihat senang. Enak semua, kamu mau nggak? Tanya Salmiera kepada Ronald. Aku lagi nyetir Sal, kamu makan aja, ucap Ronald menolak secara halus. Salmiera malah mendekatkan makanan tersebut ke mulut Ronald, buka mulutnya. Perintah Salmiera langsung dilakukan oleh Ronald. Akhirnya mereka sudah sampai di apartemen Paul. Ronald menekan bel unit apartemen Paul. Paul yang mengetahui bahwa Ronald akan datang segera membuka pintu unitnya. Salmiera ikut, ucap Paul kaget karena melihat Salmiera yang berada di samping Ronald. Nggak disuruh masuk dulu nih? Tanya Ronald. Paul yang disindir hanya menyengir dan mempersilakan mereka berdua masuk. Ronald memberikan bungkusan martabak kepada Paul. Paul dengan sumringah menerima bungkusan tersebut. Makasih, lo emang sahabat gue yang paling top, ucap Paul kesenangan. Mana handphone gue?
Tanya Ronald kepada Paul. Oh iya, bentar gue ambilin. Lalu Paul berjalan menuju kamarnya untuk mengambil handphone Ronald. Sedangkan Salmiera hanya melihat sekeliling apartemen Paul. Ronald ikut duduk di samping Salmiera. Apartemen aku gini juga, di gedung ini juga, ucap Ronald memberitahu. Kalian emang sahabat sejati ya, sampai apartemen aja satu gedung, ucap Salmiera sambil tertawa. Mau main ke apartemen aku? Tanya Ronald. Salmiera mengangguk excited. Nih handphone lo, makanya lain kali jangan taruh sembarangan. Omel Paul sambil memberikan handphone Ronald. Makasih Le, ucap Ronald sambil mengambil handphonenya. Mengecek semua notifikasi yang masuk, ternyata ada banyak chat yang masuk dari beberapa orang. Ya udah kalau gitu gue sama Salmiera pamit ya, ucap Ronald sambil berdiri dari duduknya dan diikuti oleh Salmiera. Kok cepat banget sih? Padahal pengen gue ajak main PS bentar sekalian bareng habisin ini, ucap Paul ngegas. Salmiera mau lihat apartemen gue yang di sini, lagian udah malam sat, ucap Ronald yang diangguki oleh Salmiera. Haha duluan ya Paul, cari orang yang bisa menemani hari-harinya dong, jangan sama suami gue mulu. Ucap Salmiera meledek Paul. Ronald tertawa mendengar ucapan Salmiera. Alias lo disuruh cari pasangan, ucap Ronald tambah meledeki Paul. Najis, lo berdua gegayaan, ucap Paul kesal kepada pasangan ini. Ya udah, pamit ya kita, bye. Paul mengantar Ronald dan Salmiera sampai ke depan pintu. Dan setelah itu keduanya melanjutkan jalan untuk menuju unit Ronald. Ronald merangkul Salmiera untuk masuk ke unit apartemennya. Agak berantakan Sal, kan udah lama nggak ditempatin. Ucap Ronald sambil membuka unit apartemennya. Mereka masuk ke apartemen Ronald, hampir mirip dengan bentukan apartemen Paul dan lebih kecil dibanding apartemen Salmiera. Rencananya mau aku sewain atau jual ini apartemen, barang-barang aku juga udah pada dipindahkan juga, ucap Ronald. Bagus apartemennya, kenapa dijual? Tanya Salmiera. Rumah yang aku bangun udah hampir jadi, oh ya lain kali aku ajak lihat rumah ya, ucap Ronald. Rumah yang kamu buat untuk kamu dan, ucapan Salmiera terpotong oleh Ronald. No, Salmiera bahkan belum tahu aku bangun rumah itu, kami nggak pernah membicarakan hal-hal itu, Salmiera nggak mau. Ucap Ronald. Rumah itu 100% desainnya kemauan aku tapi kalau kamu mau request apapun tentang rumah itu sangat boleh, ucap Ronald menggenggam tangan Salmiera. Emang bisa udah mau jadi tapi aku baru request? Tanya Salmiera. Ronald mengangguk, anything for you, anything can be Sal. Ucap Ronald yang membuat Salmiera tersenyum. Thanks, ucap Salmiera tak bersuara sambil menatap mata Ronald. Setelah berbincang lama di apartemen Ronald, mereka memutuskan untuk kembali. Tadinya Salmiera ingin menginap di sini namun, Ronald mengatakan bahwa mereka tidak membawa baju ganti dan persiapan apapun, jadilah diurungkan niat itu. Kapan-kapan ya, ucap Ronald pada Salmiera sambil memasangkan sabuk pengaman. Salmiera mengangguk. Dalam perjalanan menuju pulang ternyata Salmiera tertidur, dirinya sudah terlalu lelah. Hari ini kegiatan Salmiera padat. Saat sudah sampai, Ronald tak ingin membangunkan Salmiera karena dilihat wajah istrinya begitu lelah. Dia menggendong Salmiera dari basemen hingga ke kamar. Ditaruhnya Salmiera dengan perlahan di atas ranjang agar istrinya itu tak terusik. Kasian pasti capek, lagian ngeyel pengen ikut. Ucap Ronald sambil mengelus kepala Salmiera. Salmiera saat ini sudah berkutat di dapur. Dia memasak sarapan untuk dirinya dan Ronald. Ronald sudah siap dengan baju kerjanya. Dilihat Salmiera sedang sibuk menyiapkan sarapan untuknya. Ronald tersenyum melihatnya. Sesibuk-sibuknya Salmiera dia berusaha untuk menyiapkan sarapan atau makanan untuk Ronald. Salmiera ingin belajar. Pagi Ron, teh dan air putihnya sudah ada. Sisa nunggu ini bentar ya, ucap Salmiera dengan semangat. Mood istrinya ternyata sudah semakin membaik. Pagi Sal, terima kasih ya,
ucap Ronald berjalan ke arah Salmiera, diusapnya kepala istrinya itu. Setelah semuanya tersaji di atas meja, mereka berdua pun sarapan bersama, sambil bercerita agenda mereka hari ini. Jadi mau jenguk Nafila? Tanya Ronald kepada Salmiera. Iya, anak-anak pada ngajakin jenguk dia, jawab Salmiera. Ronald mengangguk. Salmiera tiba-tiba bertanya ke Ronald, Nafila udah mulai pengobatannya ya Ron? Tanya Salmiera. Kalau untuk itu aku nggak tahu Sal, aku nggak pegang Nafila, jadi nggak tahu regulasi progresnya, ucap Ronald. Kasian. Salmiera kembali bersedih ketika mengingat sahabatnya itu. Ronald meletakkan sendoknya lalu meraih tangan Salmiera, dilusnya tangan itu memberi kekuatan kepada istrinya. Doain terus ya Sal, baru stadium awal dan penanganannya cepat, insya Allah bisa sembuh. Ronald menenangkan Salmiera. Ronald sudah berada di ruangannya saat ini. Hari ini dirinya sangat sibuk, dikarenakan kondisi rumah sakit yang dijadikan tempat untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Dahinya mengerut melihat terdapat sebuah kotak bekal yang ada di mejanya. Dari siapa? Tanyanya. Segera Ronald melihat kotak bekal tersebut. Handphone Ronald bergetar menandakan notifikasi masuk. Setelah melihat notifikasi tersebut dirinya tersenyum. Ternyata bekal ini dari Salmiera yang kebetulan juga sedang berkunjung ke rumah sakit. Ronald dengan semangat memakan bekal makan siang yang sudah disiapkan oleh istrinya. Saat sedang menyantap makan siangnya tiba-tiba ruangannya diketuk, menampilkan Dr. Jasmine. Ronald yang melihat kehadiran Dr. Jasmine wajahnya langsung berubah, mau apa lagi dia? Monolog Ronald. Ada apa? Tanya Ronald dingin. Senyum sumringah yang ditampilkan oleh Dr. Jasmine mengendur saat mendengar suara dingin Ronald. Kita dipanggil ke gedung B, Ron. Dr. Jasmine memberitahu kepada Ronald. Ya udah Anda duluan aja dok, saya lagi makan siang. Jawab Ronald. Aku tungguin, ucap Dr. Jasmine. Ronald menggeleng, nggak perlu, silakan Anda duluan saja dan keluar dari ruangan sa. Belum selesai Ronald menyelesaikan kalimatnya, Dr. Nadia dan Dr. Galang sudah datang menghampiri. Dr. Ronald, ada Dr. Jasmine juga pantas tadi kita cari di mana-mana nggak ada, ucap Dr. Nadia. Ayo bareng ke gedung B. Ajak Dr. Galang to the point. Saya makan dulu, kalian duluan saja, ucap Ronald. Sebenarnya dia malas sekali untuk berinteraksi ke Dr. Jasmine. Nggak apa-apa dok, kita tungguin, ucap Dr. Jasmine yang diangguki oleh Dr. Nadia dan Dr. Galang. Ronald mengangguk lalu melanjutkan makannya, padahal gue ngehindarin dia. Monolog Ronald dalam hatinya. Mereka berempat berjalan menuju gedung B, Dr. Galang bersampingan dengan Ronald dan Dr. Nadia bersampingan dengan Dr. Jasmine. Mereka mengobrol masalah pasien dan kegiatannya hari ini. Beruntung Ronald karena Dr. Galang terlebih dahulu menariknya sebelum Dr. Jasmine. Jadi gimana sama Salmiera? Tanya Dr. Galang. Gimana apa maksudnya? Tanya Ronald menanyakan kembali pertanyaan ambigu Galang. Ya elah gitu aja nggak tahu, ucap Dr. Galang sambil mendorong pelan Ronald. Dr. Jasmine boleh temani saya ke kamar mandi terlebih dahulu? Tanya Dr. Nadia. Dr. Jasmine mengangguk. Setelah itu dua dokter perempuan itu berbelok terlebih dahulu ke kamar mandi. Ronald dan Dr. Galang melanjutkan perjalanan mereka menuju gedung B. Saat mereka berjalan menuju lift Ronald dan Dr. Galang bertemu dengan rombongan para musisi dan artis. Ya mereka berpapasan dengan Salmiera dan teman-temannya. Sal, panggil Dr. Galang kepada sepupunya itu. Galang. Salmiera yang tadi asik mengobrol bersama Mas Danish baru sadar bahwa ada Ronald dan Dr. Galang. Siapa yang sakit? Temen lo? Tanya Dr. Galang. Tatapan Salmiera bertemu dengan Ronald sebelum Salmiera menjawab pertanyaan Dr. Galang. Iya Nafila sakit. Jawab Salmiera. Ini sepupu kamu itu kan ya Sal? Yang pas itu tiba-tiba jemput kamu kan pas masih kuliah itu.
Tiba-tiba Mas Danish mengingat pernah bertemu dengan Dokter Galang. Salmiera mengangguk, "Iya, ini sepupu aku, Mas," ucap Salmiera. Dokter Galang mengerutkan dahinya, emang iya? Sorry lupa ya." "Oh ya Salma, lo diem dong, ini kan ketemu." Belum sempat Dokter Galang melanjutkan kalimatnya, dia sudah ditarik oleh Ronald untuk menuju lift akses gedung B. "Dok, sepertinya kita sudah ditunggu, mari." "Permisi semua," ucap Ronald sopan sambil menarik Dokter Galang. Ya, Ronald tahu apa yang akan dikatakan oleh Dokter Galang, maka dari itu dia menariknya segera. Sedangkan Salmiera yang tadi sudah sangat deg-degan bernafas lega. Untung saja Ronald menarik sepupunya itu. Bersambung.